Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan bincang santai, ya, weekly sharing and healing. Temanya balancing mind, body, and soul. Nah, ini tema-tema bagus, tapi saya ingin coba bahas ulang supaya teman-teman juga punya awareness yang lebih baik. Barangkali mungkin ada yang belum kepikiran, jadi nanti kita sharing sama-sama ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Pada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Cinta, terima kasih atas tuntunan, bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan pencerahan batin, sehingga kami bisa berkumpul pagi hari ini di ruang maya ini. Bimbing kami, tuntun kami, cerahkan pikiran dan budi kami, supaya kami dapat manfaat dari sharing di Calm Mindfulness hari ini. Dengan penuh keyakinan, penuh rasa syukur, penuh rasa cinta, terjadilah. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini ada lakoni, ada lakoni baru. ya. Mantap. Sorry saya harus terlambat. Ya, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada saya sendirian, ya. Oke. Siap. Yang di open ini kayaknya Pak Indra lebih ahli kalau ngomong masalah balance ini. Pak Indra kan udah balance banget. Keseimbangan body. Ya, jadi pagi ini saya mau ada 3 hal yang saya mau buka sharingnya itu dengan pertanyaan, ya. Apa yang dimaksud dengan balancing mind, body, and soul? Terus bagaimana hidup kita bisa balance? Lalu yang pertanyaan ketiga, bagaimana apa tujuan kita untuk balancing mind, body, and soul? Ya, apa, bagaimana, dan tujuan? Ya, silakan. Kita buka pertanyaan itu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau ada insight ya buat kita bersama, kira-kira apa nih yang kita bisa bagi? Balancing mind, body, and soul itu apa sih? Kira-kira ada yang pemahamannya seperti apa? Ya, kita sharing ya. Oke, silakan. Mungkin di sini ada yang baru-baru ya, kayaknya saya banyak nama-nama baru nih, saya belum tahu. Susu, Pepi, Mimilu, ini banyak nih, saya kurang tahu. Retno, Nina, halo, salam kenal. Jadi gini, buat yang baru bergabung, taruh aja di situ. Jadi buat yang baru bergabung, jadi Calm Mindfulness itu kami berdua kami berdua ciptakan ya sebagai wadah untuk kita sharing juga setiap hari Sabtu jam 10. Itu tujuannya adalah untuk kita bisa berkembang bersama, kemudian memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Itu kan tujuan kita ya, semua orang kepingin kualitas hidupnya membaik. Nah, kualitas hidup membaik ini seperti apa sih yang dimaui? Maksudnya membaik itu apa? Ada yang nggak balancing itu misalnya contoh gini ya, duitnya banyak tapi rumah tangganya kacau. Rumah tangganya oke, nggak punya duit. Duit oke, rumah tangga oke, kesehatannya kurang. Nah, jadi itu kan kurang balance gitu. Nah, kualitas hidup yang baik adalah ketika semuanya balance. Nah, cuman itu adalah
pemahaman yang menurut saya sangat statement banget. Oke, I know gitu, tapi how? Nah, bagaimana? Kemudian mungkin ada juga pengalaman yang bisa kita sharing di sini, karena tujuannya di sini kita bukan mengajar training seperti itu, tidak, tapi wadah ini dibuka setiap hari Sabtu. Tujuannya adalah jika ada yang mau ditanyakan silakan. Kami menyediakan waktu, pengetahuan kami, cinta kami juga untuk berbagi sama teman-teman di sini. So, memanfaatkan hari Sabtu jam 10 ini untuk ask everything, apa saja sesuai dengan topik. Oke? Ya, silakan. Tadi saya kerasa sudah ada yang mau nanya nih, satu nih. Ayo. Siapa? Pepi, saya salam kenal, saya pernah ikut sekali hari Sabtu, tapi jarang ikut lagi. Nah, harus sering-sering ikut habis ini. Oke, hai Diva, good morning. Sama salam kenal, siapa? Oke, siapa? Ayo, yang mulai. Saya dan Pak Indra free, memberikan waktu 1 jam, apa yang kita punya, apa yang kita tahu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, atau mungkin di-sharing, lalu kita belajar sama-sama, karena ini sharing and learning. Nah, sharing dulu, lalu belajar juga. Ya. Sambil menunggu, mungkin belum dapat ide, ada mau tanya apa, ya. Kemarin malam, saya ada satu event di, mungkin yang orang Surabaya tahu tuh, di Wilbeck, di Grand City, ya, Convention Hall. Cukup besar karena event Wilbeck itu event tahunan gede, ya. Nah, kemarin saya mewakili satu brand baju bayi, saya ngisi satu apa namanya, satu bagiannya. Nah, itu saya di situ membahas tentang menjaga keseimbangan body, mind, and soul sejak dini. Paling gampang apa? Dan itu banyak yang tertarik, ya. Dan yang paling gampang yang paling orang tidak sadarin itu adalah bagaimana sih menjaga jiwanya anak-anak. Tapi kalau misalnya mental, sudah tahu lah, ya. Banyak tuh yang diajarin macam-macam. Terus kalau fisik, oh pasti udah banyak yang tahu, kasih ASI, kasih makanan-makanan yang bagus dan segala macam. Tapi kalau jiwa ini yang kadang-kadang banyak sekali yang agak-agak kepleset gitu. Dan ketika saya kasih tahu kemarin, saya ada info bahwa salah satu yang terpenting adalah merasa cukup, mengajarkan kepada anak-anak untuk merasa cukup dan bersyukur. Nah, ini kadang-kadang orang tuanya juga apa ya, kadang-kadang agak, saya nggak bilang salah, cuman konsepnya mungkin lebih diperjelas lagi. Jadi maksudnya saya kasih contoh seperti ini, misalnya dia punya tas sekolah, lalu temennya juga punya tas sekolah. Adalah wajar kalau anak-anak selalu membandingkan, mama tasku sudah jelek, tasku kecil, atau tasku biasa nih, tapi punya temenku ada rodanya, bisa ditarik loh, malah sekarang ada koper yang bisa jalan sendiri gitu. Aku mau yang seperti itu. Nah, biasanya tanggapannya mama-mama seperti apa jika ada kasus seperti ini? Nah, coba saya lempar nih pertanyaan, di sini sudah ada yang punya anak atau mungkin belum punya anak tapi nanti kedepannya bisa berkeluarga dan punya anak. Kalau ada anak-anak yang punya tanggapan atau pertanyaan seperti ini, kira-kira jawaban orang tua gimana? Ayo, saya mau cek. Saya kepingin tahu bagaimana gitu. Kita bukan mencari benar dan salah, di sini nggak ada konsep benar salah, tapi biar kita tahu cara pandang itu, bagaimana kita menyikapi itu, sebenarnya menentukan bagaimana nanti ke depan kita akan menjalaninya kayak apa. Yuk, let's go. Gimana? Kalau ada anak bilang, aduh mama itu punya temanku ada rodanya lebih bagus. Kira-kira orang tua kalau dibegitukan, jawabnya gimana? Ayo, ibu-ibu sambil masak ya ini. Silahkan. Anak saya sudah besar, sudah lulus kuliah, tapi dulu waktu SD seperti itu. Oke, good. Lalu gimana? Waktu jawabnya dulu waktu SD seperti itu gimana? Bu Pepi, jawabnya gimana? Menanggapinya gimana? Anaknya waktu ya membandingkan kapasitas. Paling saya bilang nanti kalau mama ada uang ya. Oke. Pak Indra, gimana? Coba. Ini memang rata-rata loh. Kemarin saya ada beberapa yang jawabannya juga mirip-mirip. Bagaimana Pak? Kalau yang seperti ini?
Ya kalau saya kalau bisa dijanjikan dijanjikan. Yang sebenarnya kalau saya mikirnya bagaimana kita bisa apa ya, menahan diri. Kadang kan begini, kalau umpamanya kita punya keinginan itu, kalau anak-anak ya, apalagi kalau sudah terbiasa diturutin gitu ya, berarti ada mekanisme yang kalau saya minta pasti diturutin dan pasti ada. Nah, kalau umpamanya kita bicara soal anak-anak ya, kadang itu bisa terbawa sampai dewasa. Saya minta langsung dikasih. Mekanisme mudah. Tapi kalau umpamanya kita mau belajar bahwa hidup itu tidak selamanya kita minta dan ada, nah, dari sejak dini mungkin perlu diajarin bahwa ada kalanya kita nggak bisa semudah itu mendapatkan sesuatu. Jadi kalau umpamanya kita minta, mungkin ada delay. Nanti ya kalau ada duit, nanti ya kalau tanggal muda, nanti ya kalau ulang tahun misalnya. Bukan berarti kita pelit, tetapi memberi pelajaran bahwa next time kehidupan ini seperti ini. Ya, Gitu. betul. Bisa begitu sih. Betul. Anak-anak perempuan sering banding-banding gitu sih, tapi saya bilang nanti supaya dia bersabar. Ya, kalau anak laki juga sama loh, Bu. Karena saya aja contoh keyboardnya temanku buat main game itu bagus loh, bisa nyala. Ya kan? Itu laptopnya begini, punya aku nggak bisa nyala. Jadi ya itu memang seperti itu. Kalau saya, ya saya jawabnya sama kayak Pak Indra. Jadi saya nggak bilang bahwa saya paling, karena ini hati-hati dengan namanya apa ya Pak, program negatif ya. Sering saya temuin nanti ya, apa namanya, kita ini kan uang itu carinya susah, nggak boleh sembarangan beli. Nah itu adalah statement yang negatif. Jadi akan baik kalau kita bilang oke, nanti ya pada waktu begini. Oke, kalau misalnya anaknya masih ngeyel, gimana kan ada ya, ngomel terus kalau nggak dikasih, tapi akhirnya bete. Saya punya satu keponakan kayak gitu, jepit rambut aja, masalah simpel aja jepit rambut, gitu ya. Kalau dia pengen yang itu, temennya punya dia nggak punya, itu akan jadi fokus. Tiap pagi yang dipikirin pertama kali bangun tidur itu di kepalanya jepit rambut itu tadi. Bikin mau sekolah mesti acaranya panjang. Nah, itu gimana nyikapinya adalah dengan mengajarkan mereka untuk merasa cukup dan bersyukur dari kecil sebenarnya. Karena yang saya tahu banyak sekali orang-orang itu sepengetahuan saya mulai di Calm Mindfulness ya, banyak ternyata bersyukur itu tidak mudah untuk sebagian orang. Ya, dia bilang, gimana saya mau bersyukur? Pagi-pagi saya buka HP sudah begini. Saya gimana? Jadi ternyata kalau memang kita mulainya ngelatihnya dari kecil, itu nanti akan jauh lebih mudah. Nah, caranya gimana? Kadang-kadang saya ajak anak saya kalau sudah, kan sama lah wajar ya, dua-dua pasti begitu. Kadang kalau minta apa, nggak bisa enggak. Biasanya saya sering ajak mereka, salah satunya adalah kalau misalnya kita lagi berbagi, saya punya rutinitas, setiap 1 bulan sekali kita bagi nasi atau apa, mereka selalu saya libatkan. Dan mereka harus tahu bahwa ini loh, bersyukur kan kita masih begini. Jadi setiap hari mereka diajarkan untuk melihat apa yang mereka bisa syukurin dulu. Seperti itulah kurang lebih. Mana Pak? Oke, yang lain gimana? Ada tambahan? Nih kalau contohnya satu itu ya, kalau ya mau contoh yang lain silakan. Ini kita Ya, masih soal banyak. balancing ya, Ya, balancing. balancing. Jadi kita ngomong dari Mas jiwa dulu nih. Ya. Ya, ada yang begini. Ada yang begini. Misalnya nih, kita sudah terbiasa, apalagi ini kalau budaya-budaya Jawa ya, terbiasa tidak mengungkapkan sesuatu itu apa adanya. Misalnya, ya, biasanya basa-basi, tepos lironya itu menunjukkan hal-hal yang baik, ya, Ya. menunjukkan hal-hal yang baik. Tapi akhirnya menutupi bahkan mengabaikan atau tidak mengatakan apa adanya. Ya, kasarannya berbohong lah. Ya, gimana kabarnya? Saya baik-baik saja. Ya, padahal
saya sedang tidak baik-baik saja. Ya, Misalnya saya lagi mikirin ini tagihan sudah datang, saya masih belum bisa bayar, gitu kan. Nah, di situ kan berarti apa yang body ini yang kita ucapkan, yang kita tuliskan tidak sesuai dengan pikiran kita. Tidak sesuai dengan jiwa kita. Hati kita itu agak-agak khawatir, agak-agak cemas. Tagihan sudah datang, tapi supaya orang itu melihat kita baik-baik saja, ya udah, saya bilang aja saya baik-baik aja. Ada nggak yang pernah mengalami begitu? saya pernah itu kalau itu. Pasti. Ya, pastilah. Dan ini suatu kewajaran sih. Justru karena wajar, tapi itu sebenarnya bisa diubah dengan lebih baik. Makanya kita belajar di sini wadahnya. Oke. Ayo manfaatkan 1 jam ini yang baik untuk bertanya kepada kita-kita. Ada yang begitu ya? Kira-kira ada yang tahu nggak pengaruhnya begitu dengan energi kita, ada nggak? Kalau misalnya kita ngomong sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, Apa yang dirasakan ya, Pak? apa yang Sama ya. nggak sinkron, jadi Ya. nggak selaras. Jadi boleh dibilang itu denial ya? Masuk ya? Denial lebih halus ya. Halus. Denial itu nggak denial dengan cara tidak langsung ya. Maksudnya ya saya nggak mau orang lain tahu misalnya perasaan saya, apa yang saya alami misalnya. Lebih halus sih, nggak terus terang to the point denial gitu ya. Kecuali kalau memang ada yang mau niat nolong terus, oh nggak apa-apa, nggak usah. Nah itu mungkin denial ya. Oke. Tapi demi sopan santun biasanya kan kita gimana kabarnya, baik gitu kan. Jarang yang gimana kabarnya, ya saya lagi nggak punya duit misalnya, saya lagi susah, lagi sedih mikirin ini itu misalnya. Tapi kan ada statement ya Pak, kadang-kadang yang bilang bahwa nggak boleh loh, meskipun lagi nggak baik, meskipun lagi sakit harus ngomong sehat gitu ya. Itu sebenarnya gimana itu? Nah, saya selalu begitu, selalu bilang kabar baik padahal lagi tidak baik. Di dalam hati tidak nyaman Pak, ya jelas dong. Nah sebenarnya, nah itu Pak Indra jelasin tuh, energinya sebenarnya tuh gimana kalau ngomong seperti itu. Nah itu gimana tuh? Yang lain udah pernah begitu? Ya lanjut, nanti kita kumpulin beberapa baru kita cek nih. Jadi seharusnya gimana Pak? Seharusnya itu yang kalau lagi nggak baik, tapi ditanya sama orang, jawabnya gimana? Nah, kita uji coba ya. Siapa yang mau jadi rinci percobaan? Open cam dulu. Ya, jadi dicek nih, apakah yang diucapkan sama yang dipikirkan, yang dirasakan same. Nah, itu. Oke, hai Bu Retno, Mbak Retno, Kak Retno, silakan, salam kenal. Ya, ini mau dicek Pak. Salam kenal. Oke, halo. Ya. Ya. Bu Retno ini dari mana? Ya. Dari mana? Domisilinya di mana? Saya di Purworejo posisinya. Oh, Purworejo. Ya. Tahu nggak Purworejo di mana? Nggak tahu. Ya pokoknya daerah Jawa. Kalau ke situ belum pernah. Tapi bahasanya tahu saya. Ya, coba Bu Retno ya. Ya, Pak. Sekarang kan Ibu pakai baju apa tuh? Warna merah ya? Ya. Warna merah. Nah, sekarang kalau baju warna merah, kita cek. Ya. Cek energinya. Jadi Ibu bilang saya pakai baju warna merah. Saya pakai baju warna merah. Ya. Energi positifnya segini. Oh.
Ya. Kelihatan ya, Ya, kelihatan, Pak. gerakannya lumayan ya. Ya. Tuh kan. Ya, ini kita bicara soal baju dulu. Terus ibu sekarang bilang, saya pakai baju warna biru. Saya pakai baju warna biru. Nih, lihatin, energi positifnya segini. Oh, enggak. Nggak bergerak. Nggak bergerak kan? Nggak bergerak. Sama sekali nggak bergerak. Ya. Sekarang ibu bilang, saya pakai baju warna merah, tapi sebenarnya kepingin pakai baju warna biru. Saya pakai baju warna merah, tapi sebetulnya saya pengen pakai baju warna biru. Kalau Oke. Bergeraknya ya. Bergerak tapi tidak sebesar pada waktu statementnya warna merah. Iya. Ya. Nah, ini contohnya aja. Ini padahal apa yang kita kelihatan ya, warna baju. Tapi bagaimana dengan perasaan? Ya kan? Perasaan kan nggak ada yang lihat. Saya nggak bisa ngelihat perasaan ibu warnanya biru atau merah, saya nggak bisa lihat. Ya kan? Yang lihat cuma ibu aja. Tapi pada saat kita balancing kayak begitu, energinya positif, maka vibrasinya juga positif. Nih, saya lihat ibu ada di toko. Tetapi kalau umpamanya ibu balancingnya, ya, saya nggak baik-baik aja, tapi saya mending saya bilang baik-baik aja deh, gitu kan. Terus vibrasinya ibu tahu kan. Nah, akhirnya seperti apa ibu tahu. Dengan begitu, akhirnya dagangan ibu seperti apa hasilnya kita tahu. Nah, yang didapatkan sebagian seperti itu. Kalau maunya kita pingin sesuatu, kadang balancingnya ini nggak pernah disetting dari awal. Jadi kalau umpamanya nih, saya pingin dagangan Indomie saya laris, gitu kan. Tapi Indomie itu untungnya kecil, lebih gede untungnya Aqua. Gitu. Nah kan nggak sinkron nih kan. Mau jualan yang mana nih? Mau Aqua atau Indomie gitu kan? Nah itu aja kita nggak pernah setting. Jadi nggak pernah balance antara mind, body, ya perkataan kita, sama soul kita. Nggak sinkron. Efeknya adalah energi positif, vibrasi kita. Nggak sinkron juga. Itu salah satunya. Tangkap ya Bu ya? Nangkep, Pak. Jadi mau jualan apa yang laris hari ini udah ketangkep? Oke, good. Berarti Ada dari lagi. Mau tanya, dari sebelum saya datang ke kios itu sudah harus disetting dulu ya dari rumah ya? Oh iya, Ya. harus diselaraskan dulu. Mind, body, and soul-nya harus diselaraskan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi, oh saya udah tahu nih pasti ada yang kepingin. Kerasa. Ayo, siapa-siapa? Boleh. Mau dicek-cek boleh. Mumpung gratis. Mumpung gratis ya. Yang gratis cuma dari 10. Oh ya, by the way, anyway, ya, batch kedua sudah di planning, udah fix malah ya, di bulan September tanggal 20 sudah dimulai untuk sesi yang pertama. Untuk pendaftaran
segera kita akan open. Jadi nanti teman-teman bisa cepat kalau mau mendaftar, karena tetap seat-nya tetap kita bikin limited ya, supaya hasilnya bisa maksimal, optimal ke teman-teman semua yang ikut. Ayo, ada lagi. Jadi sambil nunggu nih, gimana Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan soal itu, balancingnya? Kira-kira apa? Ya. Kita lebih membahas ke hari ini balancingnya yang sering-sering ketinggalan itu biasanya itu Pak. Kalau orang tubuh ya, kalau badan biasanya mereka ngerti lah, harus makan sehat, olahraga, jalan kaki, 10.000 langkah, apapun lah ya, mandi bersih dan segala macam. Oke. Lalu untuk pikiran, kreativitas, balancingnya gimana? Oh banyak. Misalnya kita sering-sering banyak-banyak membaca atau banyak-banyak kumpul sama sosial teman supaya nggak pikun dan segala macam. Tapi kalau jiwa ini loh, yang soul ini yang sering-sering miss-nya di sini ya. Jadi aku nih udah merasa aku udah sehat, aku nih udah senyum-senyum loh, aku nih sudah sabar loh sama orang, aku ini udah welcome loh sama orang. Tapi kenapa ya kok masih begini, kok masih begitu? Kenapa kok masih hambatannya kok itu terus masih muter-muter di situ terus, nggak selesai-selesai. Remedi kok nggak selesai-selesai. Nah itu ternyata jiwanya ini yang seringkali nggak balance. Badannya udah oke, pikirannya udah bagus, jiwanya yang kurang. Ayo guys, atau mau balik lagi ke tema tadi, mungkin kalau ada anak-anak yang tanya seperti itu, gimana? Ada yang jawab lagi, tadi kan udah dijawab ya, berarti intinya apa? Boleh, ingin itu boleh, kepingin itu boleh, ya. Cuman kita jangan hati-hati dengan yang namanya program-program negatif itu, hati-hati sekali. Ya. Seperti tadi pagi, ini saya cerita pengalaman anak saya. Anak saya tuh habis ikut camp di teman-temannya di sekolah. Anak saya SMA kelas 1 yang cowok, yang nomor 2. Ikut camp, terus dia cerita bahwa kemarin waktu makan ada satu menu yang dia suka, Mbak Moy. Nah, Mbak Moy itu dikasihin menu tambahan kerupuk udang. Ya. Nah, kerupuk udang ini jadi rebutan lah buat anak-anak situ, kalau pakai kriuk-kriuk pasti lebih suka. Dia punya satu teman, dia bilang, sebutlah namanya M gitu ya, si ini tuh dia ngambil kerupuk udang 5. Wow, mana tuh nanti, terus gimana? Tapi itu loh, dia itu pretending like a thief, jadi dia pura-pura jadi maling, jadi masuk gayanya itu ya, dia mengendap-endap sambil ngambil kerupuk 5. Saya tanya, emang nggak boleh ngambil kerupuk 5? Kalau ngomong kenapa, emang nggak boleh? Enggak juga sih, ya boleh aja. Terus kenapa dia harus pretending seperti itu? Oh, enggak kok, dia cuma guyon aja. Cuman guyon, lalu dia pura-pura menjadi maling. Ya, saya saya jelasin, itu menyenangkan, mungkin lucu, cuman saya tetap informasikan ke dia bahwa punya pilihan. Kamu mau pura-pura, kenapa nggak pura-pura jadi jualan kerupuk, atau pura-pura jadi juragan kerupuk yang saya beli ya kerupuknya semua, atau pura-pura jadi apalah, everything. Bukan pura-pura menjadi maling. Gitu. Jadi saya seperti hal-hal sepele seperti itu kita berdiskusi. Tapi dia kan bukan maling, enggak. Memang nggak bilang dia maling, tapi itu sebenarnya ada pilihan. Kamu mau pura-pura pun jadi apa? Berimajinasi pun harus diatur yang beres. Menurut kamu enak mana? Lebih bagus mana? Lebih fun mana? Dia bisa kan berimajinasi pura-pura jadi orang yang punya duit banyak dan aku beli nih kerupuknya semua ya untuk aku gitu. Karena ini sebenarnya kerupuknya udah semua sudah makan, ada lebih, anak ini mau ngambil gitu loh. Sebenarnya dia mau minta ke gurunya pun oke, cuman dia apa ya istilahnya lucu-lucuan lah dibuat seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini saya tetap kasih dia pilihan gitu, pilihan pertanyaan, sebenarnya lebih fun mana, pura-pura jadi maling atau pura-pura jadi orang yang punya uang banyak dan beli itu kerupuk. Nah, seperti inilah yang kita ngomong, kalau menurut saya ini adalah cara kita mengarahkan jiwa. Dilatih untuk pilihlah selalu yang sesuatu hal yang positif. Bener nggak Pak kalau kayak gitu? Contohnya gimana tuh? Kira-kira gimana? Mic-mu Pak belum dibuka.
Ya, bisa. Sebenarnya kadang itu kita itu ini kalau bicara soal law of attraction ya, Ya, itu kita bicara soal apa yang ada di luar diri kita ya, itu karena apa yang ada di dalam diri kita. ya. Jadi life is like echo, ya. Kita memancarkan dan gaungnya itu akan kembali pada kita. Kalau umpamanya kita pretend sebagai orang kaya, Ya, kita akan menarik hal-hal yang mendekatkan kita pada kekayaan. ya. Tapi kalau kita pretend sebagai orang-orang yang bermental miskin, maka kita akan menarik hal-hal yang penuh dengan kemiskinan. Betul. Misalnya seperti tadi, kita maunya guyon, dalam hati kita guyon, tapi pikiran kita mengubahnya sebagai sesuatu yang lucu, tetapi hal yang negatif. Ya. Coba saya ambil deh kerupuknya, ya kan? Ya, itu sering terjadi. Terus nanti saya bagi-bagikan. Ya mungkin guyon anak-anak kan biasa, jadi seperti ini. Tetapi sebenarnya kita sedang memancarkan vibrasi itu dalam kita sedang menabur benih energi itu, ya. Jadi kalau umpamanya kita pretend sebagai orang kaya, kita ambil nih kerupuknya. Oke ya, Bu, ini saya beli semua ya. Ini pretend juga kan? Ya. Oke, saya ambil. Oke, siapa yang butuh? Ini saya kasih. Oke. Kita sedang menabur benih kekayaan itu. Kadang itu kita nggak sadar, dan memang kadang lucu-lucuan. Tapi balancing antara mind, body, and soul-nya itu nggak dapat. Energinya nggak dapat. Tetapi benihnya sudah ada. Betul sekali. Kita bicara soal hal yang lain ya. Jadi meskipun balancingnya itu, energinya itu kecil, tetapi benihnya sudah kita taburkan. Masalahnya, apakah kita tahu benar bahwa energinya itu kecil? Ya. Siapa tahu kalau umpamanya ternyata memang apa yang hati kita inginkan, pikiran kita inginkan, dan kita lakukan itu sama. Jadi sudah. Jadi benihnya jadi benar-benar energize-nya gede. Gitu. Kita kan nggak tahu kan. Ya. Kita kan mau seru-seruan gitu. Nah itu sekelumit lah, sekelumit. Tetapi memang kadang kalau teman-teman tahu ya, konsep law of attraction-nya itu kita hanya bisa memancarkan satu vibrasi saja pada satu saat. Entah itu vibrasi positif, entah itu vibrasi negatif. Nah, hal-hal detail seperti itu sebenarnya kita seringkali tidak pahami, seringkali tidak kita sadari. Nah, kalau maunya teman-teman ada yang sudah pernah ikut kelasnya ya, nih Melianti, itu di situ kita akan tahu, oh ini kayak begini toh. Ternyata yang sedang kita lakukan saat ini adalah memancarkan vibrasi yang berkepalikan dengan apa yang kita inginkan. Kita pinginnya menarik segala kekayaan, menarik segala kebaikan. Ternyata balancingnya, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan itu nggak sinkron. Ternyata semuanya negatif. Nggak selaras ya Pak ya? Nggak selaras. Pagi ini saya dapat curhatan seorang ibu. Dia ingat kata-kata saya sampai lupa, saya ngomong apa sama dia. Ternyata dia screenshot kata-kata saya itu waktu saya scanning dia di Juli tahun lalu. Jadi udah 13 bulan yang lalu ya. 13-14 bulan yang lalu. Dan ternyata dia hidupnya berubah. Finansialnya jadi lebih baik, tetapi dia ngerasa dikejar-kejar. Tuh, kok bisa begitu? Ternyata apa yang digunakan sama ibu ini keliru. Jadi afirmasinya itu keliru. Dia pingin bekerja keras supaya hutangnya dibayar lunas.
Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia fokus pada hutangnya dan dia fokus pada kerja kerasnya. Finansialnya dapat, tetapi ya itu pikirannya akhirnya tambah ruwet dengan hutang-hutang dan apa yang dia lakukan adalah sebuah kerja keras. Nah, yang kayak begini mungkin detailnya ada di kelas ya. Ya. Kalau nanti teman-teman mau daftar itu ada 3+1 sesi ya. Kalau batch pertama memang kemarin kita royal, jadi ada 5 batch, 5 sesi. Nah, kalau 4+1 kemarin ya. 3+1 ya. Jadi kalau menurut saya itu yang perlu kita biasakan. Hutang kita rubah menjadi sesuatu yang positif. Jadi kalau maunya saya bilang saya ingin bebas hutang, itu sebenarnya keliru. Ya, kata-kata yang pas, saya bisa memenuhi kewajiban saya. Nah, coba. Kalau maunya itu sinkron, energinya bagus. Ada yang mau coba? Ayo, Pak, siapa? Lagi, ya. Satu. Mumpung loh ini. Biar sinkron. Ya. Terutama yang punya kewajiban. Jangan ngomong punya hutang. Saya nggak bilang punya hutang ya. Biar nggak ngerasa negatif. Ayo, siapa? Saya nggak pernah lihat ini. Yesi, Mimilu itu siapa ya? Iya, Mimilu saya juga nggak tahu. Yang saya tahu tuh Mimi orang Medan. Mimi juga Medan, udah pernah ikut basik yang di Medan sama Mimi juga di Karim. Oh, ya. Pernah jumpa Bapak juga pernah sekali Bapak ke Medan. Ya. Gimana? Ada yang mau dicek? Mumpung pendulum saya masih nganggur. Untuk sementara enggak dulu. Cuman saya enggak pede aja. Soalnya udah pensiun, udah umur 58, enggak sementara ya di rumah aja. Nggak pedenya kenapa, Bu? Nggak pedenya karena saya pekerjaan tetapnya kan sementara saya dari Depo Alcacoa ya. Tapi nggak pergi menawarin karena saya hari itu udah pasang pen di tulang belakang, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngangkat berat, nggak bisa. Pokoknya udah kayak pernah lumpuh lah jadinya. Udah operasi, udah sembuh ini sih, udah bersyukur lah, udah bisa sembuh, udah bisa jalan. Terus nggak pedenya, Bu? Nggak pedenya kayaknya mau cari duit juga nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Terus berteman kadang kita nggak pede karena kita nggak berpenghasilan gitu. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya. Mungkin yang lain waktu, kalau sudah percaya diri atau masih dalam proses, ya nanti tetap ngobrol-ngobrol sama kita, ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Yang belum pakai seragam daster? Pak Hans lagi di jalan atau gimana? Pak Hans, oh ya ini selalu rajin loh ikut. Saya di Wilbeck, Pak. Nanti juga ada di Wilbeck. Nanti saya bertugas di situ. Siang ke sore sampai malam hari ini. Ya, mau ketemu saya boleh. Yang Surabaya, monggo loh. Kalau mau ketemu saya boleh. Hari ini saya ada di Wilbeck. Besok juga ada. Janjian, nanti ketemu. Nina ini saya banyak nama teman namanya Nina. Yang Nina ini yang mana nih? Ini ada Sing Sing. Pak Sing Sing. Ya, Pak Sing Sing gimana, sehat? Oh, kenal ya, Pak? Saya nggak tahu. Pagi Pak Indra, siang. Siang, Ce. Oh, siang. Oh, cewek. Saya Nina dari Surabaya juga, Ce. Oh, oke. Halo. Surabaya mana? Surabaya Timur. Loh, belakang tetangga. Tetangga ya? Ce, di mananya? Saya di belakang Galaxy Mall.
Oh, timurnya berarti saya timur masih di tengah ya, di daerah Demak kalau saya. Oh iya, tapi ya nggak jauh lah. Sini ke Demak mungkin setengah jam ya kali ya. Ada, iya betul. Ya, ayo. Kalau nggak macet ya biasa. Ya, ya masih oke lah kalau ke Demak itu masih bisa. Demak yang dekat Adiasa itu kan? Betul. Oh, oke. Eh, apa namanya? Biasanya muter-muternya di mana? Atau kerjanya atau apanya di mana? Ya kerja sih, saya sih nggak kerja. Pengangguran sih, kepingin kerja tapi belum cari-cari masih belum ada yang tepat ya. Oh, oke. Kayak logatnya nggak asli Surabaya ya? Masa nggak agak asli Surabaya? Asli Surabaya lah. Oh iya, tapi logatnya kok kayak mana gitu? Kayak Medan, bukan ya? Ya, titip lahir aja. Kenapa? Titip lahir. Titip lahir maksudnya gimana? Di mana? Dilahirkan dari sana terus dibawa merantau ke Surabaya. Nah, cocok. Lahirnya di Medan. Iya, bahkan Siapi-Api tepatnya. Nah, kan cocok toh, aku bilang. Logatnya nggak bisa hilang ya, Ci ya? Nggak bisa, bau-baunya tetap. Tapi kalau saya pulang ke Medan, Hah? dibilang anak Jawa pulang ini. Nah, kalau Nggak begini ada diakui. Jawanya. Kalau lagi ngomong anak Jawa, Surabaya ini meturi. Oh gitu ya? Surabaya. Sama lah, Ci. Ayolah mampir-mampir nanti ke Wilbex. Tahu Wilbex ya? Ada Tahu. Oh loh. Iya di Grand City ya? Ya, punya anak kecil atau gimana nih? Sudah gede sih. Udah gede, ya nggak apa-apa lah mampir-mampir. Di situ ada macam-macam. Nanti ada saya tuh. Saya mungkin ya jam 3 lah. Jam 3 segitu saya udah malam nanti hari ini. Bertugas Jam full. 3 di situ ya, full ya. Nah, besok. Jaga stand atau apa, Ci? Iya, di Piteku Babywear. Nanti saya ada di situ. Coba boleh cek. Oke, nanti kalau ada belakang waktu sini nanti saya mampir. Ya, siap. Nanti cari aja saya. Kan wajah capture dulu nih biar Oke, nanti ada. Kalau enggak nanti japri aja boleh. Ini ada di grup mana? Telegram. Kenapa? Ada di grup Telegram kah? Enggak, belum. Oh, belum. Ada di grup. Kita punya grup Telegram. Jadi kalau misalnya mau ada info-info link-link ini bisa dapat dari situ. Bisa juga. Oh gitu ya. Oke, nanti coba saya invite di Telegram. Namanya apa, Ci? Calm Mindfulness. Seperti saya chat ya. Oke. Calm.mindfulness bisa. Salam kenal, Bu Nina. Salam kenal, Ci. Saya tunggu ya. Oke. Siapa lagi yang orang Surabaya? Ayo, Surabaya. Nah, ternyata banyak yang timur ini loh, gitu. Saya ketinggalan. Siapa lagi yang timur? Kalau Melianti mana? Ini siapa Pak? Ini bacanya Yesus. Oh, hadir. Nah, ini. Ayo Pak. Ini kalau nggak salah ya rumahnya ya kali Judan kah? Iya dekat sekali ya. Dekat kan? sekali sih. Tanya. Ayo ke Wilbeck. Punya anak kecil? Belum. Belum merit. Oh ya oke. Kalau gitu nanti di Wilbeck itu mungkin hawanya diambil dulu Pak, hawa punya anak kecil. Kalau yang datang ke Wilbeck itu soalnya kalau udah hamil pasti anaknya bayi atau anak namanya Willow Baby Expo, jadi isinya baby. Oke. Ya. Biasanya mainnya daerah mana nih Pak kerjanya Pak? Saya online sih kerjanya. Oh jangan meremehkan online zaman sekarang. Online-nya untuk medeni saya di online. Iyalah, yang membuat offline terkeok-keok kan kebanyakan sekarang online. Oke, main-main dah Pak. Saya ada di sini. Iya. Ya, nanti Pak Indra itu coming to Surabaya. Bulan apa tuh? September. Sekarang udah September. 18. Tahun berapa Pak? 18. 18. 18. Nanti kita mau ada meet and greet sih. Kapan Pak Indra mau ke Surabaya, Pak Indra? Tanggal 18. 18 Bu, 2 tanggal minggu 18. lagi. Ya, nanti kita janjian ya. 18 tuh di nopo Pak? Hari apa tuh? Senin. Nah, nanti kita setting tuh. Hari Senin. Nanti kita setting ketemuan di daerah. Kayaknya ini orang timur nih banyak. Timur aja. Ya, biar deket dari tempat. Ya. Nah, nanti ketemuan di timur. Oke, nanti saya kabarin ya. Di mana nanti? Di grup Telegram boleh. Bisa.
Oke, siapa lagi Surabaya hadir? Ayo angkat tangan. Banyak juga orang Surabaya. Desi Chandra. Ini Pak Indra kenal kah? Di grupnya Pak Indra kah? Iya. Oh, oke. Tapi nggak pernah open cam gitu. Nggak pernah open cam. Ya sih, gimana, sehat? Halo. Ya, sehat, Pak. Nah, gitu dong. Domisili mana nih? Wong Ah, tinggalnya Jakarta, tapi aslinya Purwokerto. Oh, asli Purwokerto. Purwokerto itu deket Tegal itu kan, bukan? Iya, lumayan. Oh. Iya, Jawa Tengah. Oh, iya berarti deket Tegal. Saya yang pernah main ke Pekalongan, dekat situ, enggak? Masih beberapa jam ya dari Purwokerto. Oh, berarti Purwokerto kan? Saya taunya Pekalongan, Tegal, sampai Pol sampai situ. Iya. Lanjut Cirebon. Oke, kapan-kapan main Surabaya. Ya, kapan-kapan ya. Oke, siap. Oke, gimana? Jakarta aja nggak pernah ketemu saya. Iya loh, orangnya nggak pernah ketemu Pak Indra loh. Yang lain-lain udah pernah ketemu loh. Cios, Surabaya pernah, Bu Ekoy, Bandung pernah, ya kan? Kemarin malah ketemu Yoslin sama Bu Meta di Semarang. Iya, aku lihat di IG story-nya. Iya, kita main-main di Lawang Sewu. Asik itu. Aku kepengin ke situ loh. Ternyata di Lawang Sewu nggak ada apa-apa. Oh ya? Oh ya? Ya, Bukannya saya kan ingin lihat energinya kan. Ternyata energinya sudah diungsikan. Jadi ya tinggal bangunan kosong aja. Semua? Loh, tapi kok saya lihat YouTube-nya sih itu kok masih ada ya, Pak? Nggak ada. Oh. Itu udah kayak kosong. Udah ya kayak bangunan biasa aja. Oh, saya bolak-balik kepingin situ nggak ada yang nemenin. Nah, aku sendirian aku ya takut. Ya, kalau secara energi kalau buat saya jadi kurang menarik. Oh, oke. Jadi ya kayak rumah baru lah. Tapi memang pintunya banyak ya? 928 sebenarnya tepatnya itu. Oh. Jadi bukan 1000 tapi ya dicangkepi lah jadi 1000. Ya. Jadi Lawang Sewu gitu. Tapi kayaknya itu baru dibersihkan, dipindah itu barusan, Pak. Kalau yang dulu-dulu enggak loh. Ya barusan setahunan kalau nggak salah ya. Ya, setahunan, betul cocok. Benar, karena beberapa setahun yang lalu saya ke situ masih enggak katanya. Ya, jadi ya jejak-jejaknya itu udah bersih lah. Bagus, yang mindahin bagus. Ya, Om Hao kan? Grupnya Kenapa? Om Hao itu. Kenapa? Yang mindahin grupnya Om Hao. Oh, ya. Grupnya itu, iya. Ayo lanjut. Siapa? Ayo cerita lagi bagaimana. Jadi apa yang harus dilakukan supaya balancing? Mungkin ada yang mau dibahas secara selain jiwa ya? Gimana caranya pikiran, gimana caranya tubuh, ada yang mau dibahas boleh. Atau misalnya aku ini punya loh Pak, aku tuh punya kepingin ini loh, tapi kok nggak nyampe yo. Yang salah apa yo? Nah, coba dicek. Nah, nanti Pak Indra mumpung bisa ngecek nih. Jadi Pak, aku tuh sebenarnya kepingin ini, tapi kok nggak bisa yo. Kok nggak nyampe yo, kenapa yo? Aku sudah berusaha nih begini, aku sudah melakukan ini. Aku yakin, tapi kok nggak bisa. Nah, coba cek. Berapa besar yakinnya? Cek dulu. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang belum tepat? Nah, dicek dulu untuk balancingnya dicek dulu. Karena balancing itu menurut saya sendiri ngalamin. Kadang-kadang kita tuh kalau dulu ya, maksudnya dulu tuh ada ketakutan. Kadang kita tuh mikir ya, ada mindset yang bilang uang itu jahat. Ada loh yang bilang begitu, ya. Jadi kenapa? Karena nanti orang bisa jadi sombong dan jadi segala macam. Saya jadi berpikir ulang gitu loh. Apakah statement seperti itu benar nggak sih gitu ya? Terus iyalah, mana ada orang kaya yang nggak sombong. Nah, cuman ini lagi, setelah kita belajar tentang banyak hal seperti ini, ternyata segala sesuatu tuh harus dibalancing. Jadi bukan uangnya yang salah, bukan punya uang banyaknya yang salah, bukan kayanya yang salah yang harus direvisi, tapi ada keseimbangan lain yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi kalau balancing itu
fungsinya banyak sekali. Kualitas hidupnya jadi lebih baik. Ngerti ya? Jadi maksudnya happy lah, happy yang dalam arti sesungguhnya. Karena banyak loh orang yang takut, nanti uangku banyak, rumah tanggaku pecah. Atau kalau aku rukun, pokoknya dia bilang, makan nggak makan, yang penting kumpul. Waduh, nah kalau kumpul lapar gimana gitu ya. Jadi balancing jalan tengah itu sangat-sangat penting. Ngomong gampang, nah jalaninya itu. Jadi ya, tekniknya harus tepat. Iya, tekniknya harus tepat. Nah, kadang-kadang kita itu yang pertama kali kalau menurut teori yang kita ajarkan, yang penting sadar dulu, ya, gitu kan? Nah, habis itu baru nanti, oh, aku kurangnya di mana ya? Nah, itu semua ada tekniknya. Makanya di kelas kita juga ada ketertarikan yang disengaja, ketertarikan yang tidak disengaja, yang kita nggak sadar. Ternyata selama ini kita ini narik hal yang sebenarnya kita nggak mau, tapi kita malah tarik. Gitu. Nah itu semua nanti ada pembahasannya. Kalau kata Pak Indra, semua ada ilmunya, semua ada ahlinya. Pasti ada caranya. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, kita persiapkan diri dulu. Ya, sudah 10.52. Kita meditasi dulu. Boleh. Supaya balancing. Ya. Musiknya gimana? Oke. Boleh dikerasin dikit, Pak. Kerasin dikit aja. Oke. Buat segini ya. aman, ya. Ya, silakan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita duduk dengan rileks. Tenang. Kita endapkan hati kita, pikiran kita. Hirup nafas perlahan. Kita hembuskan. Hirup nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Kita ajak kesadaran kita jauh ke dalam, di pikiran kita, di hati kita, dan jiwa kita.
Kita temui alam pikiran kita. Kita temui segala sesuatu yang kita pikirkan. Kita renungkan dan memenuhi pikiran kita saat ini. Di ruangan yang lain, kita temui juga ruang batin kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Kita lihat dan kita pandang apa saja yang ada di ruang batin kita. Mungkin banyak sampah emosi, banyak hal-hal negatif. Kita niatkan, kita izinkan semuanya lepas dan keluar dari batin kita, dari pikiran kita. Katakan dalam hati, aku dan jiwaku mengizinkan segala sesuatu yang ada di dalam ruang pikiranku, yang ada di ruang batin, semua hal yang negatif, semua hal yang buruk, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan, untuk pergi keluar. Dan aku izinkan untuk lepas dari ruang pikiran dan ruang batin. Aku melepaskan sehingga aku bisa menyembuhkan. Pergilah dalam damai, pergilah dalam kasih. Seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya, selengkapnya. Sekarang. Dan perlahan kita rasakan getarannya, kehangatan, kesejukan memenuhi ruang pikiran kita, ruang batin kita, menyejukkan, menghangatkan jiwa kita. Dan biarlah semua sampah-sampah negatif, pikiran negatif, emosi negatif, program negatif dibersihkan, dihancurkan, dimurnikan, disucikan, dilepaskan dari dalam diri kita. Sekarang. Hirup nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Hirup nafas perlahan.
kita lepaskan. Aku selaras dengan pikiranku. Aku selaras dengan hatiku. Selaras dengan ucapan. Selaras dengan tindakanku. Aku penuh. Aku utuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Perlahan kita kembali pada kesadaran tubuh kita. Kita gerakan jari tangan kita. Jari kaki kita. Dan kita buka mata perlahan sambil tersenyum. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah. Gimana? Apa yang dirasakan? Sebelum terlambat ya, bisa open cam sebentar. Kita foto sejenak. Sama-sama. Woi, Bu Anita. Wih. Ya Pak, selamat pagi. Ya, kita foto sebentar ya. Bu Pepi, Pak Hans, Yanti. Ya. Bu Nina. Ayo nanti mau ketemu saya loh, nanti saya salah orang. Oke, go. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Tunggu. Ya, satu lagi, 1, 2, 3. Oh, kasih jempol. Oh iya. Ya, 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih Pak Indra. Oke. Maaf saya belum mandi Pak, nggak apa-apa.